該在生存落去，你哋提早嚟。定係一對十，可以第一時間就出手。就要揾出佢最好打帶頭嗰隻，如果有。Leo merupakan seorang remaja yang sangat cerdas. Ia mempunyai seorang adik perempuan yang diketahui bernama Anna. Di suatu pagi yang tenang berubah menjadi sebuah malapetaka ketika Leo dengan tega menghabisi kedua orang tuanya sendiri. Sebentar lagi kita akan diberitahu alasan Leo tega membunuh kedua orang tua kandungnya itu. Akibat dari perbuatannya, Leo pun divonis hukuman penjara selama 20 tahun. Kasus pembunuhan ini mengguncang satu negara. Publik menganggap Leo sebagai seorang monster yang tega menghabisi kedua orang tua kandungnya sendiri. Sebelum dimasukkan ke dalam sel, Leo disiksa terlebih dahulu oleh para petugas sipir termasuk si kepala sipir. Mereka sangat benci kepada Leo yang mereka anggap merupakan iblis berdarah dingin. Tak cukup sampai di situ, Leo juga ikut disiksa oleh para napi senior di dalam penjara itu. Para petugas yang melihat itu malah diam saja. Mereka malah senang Leo menderita di penjara tersebut. Di antara mereka semua hanya ada satu orang tahanan yang kasihan melihat Leo. Ia diketahui bernama Anton yang lantas menolong Leo. Tak lama kemudian si kepala sipir kembali menyiksa Leo. Si kepala sipir ini tak dapat menyembunyikan kebenciannya kepada Leo. Ia merasa Leo yang seorang iblis memang layak untuk disiksa. Singkat waktu, 6 bulan telah berlalu. Hampir setiap hari Leo disiksa oleh para tahanan lain, termasuk disiksa oleh para petugas sipir. Untuk pertama kalinya Leo dikunjungi oleh adik perempuannya yaitu Anna. Penampilan Anna sekarang berubah 180 derajat. Anna yang sekarang bukan lagi seorang gadis pemalu dan pendiam. Akhirnya kita diberitahu motif Leo tega menghabisi kedua orang tua kandungnya sendiri. Rupanya sejak kecil Leo dan adiknya sering disiksa oleh orang tua mereka, secara fisik maupun mental. Bahkan yang lebih gilanya lagi, si ayah tega memperkaos Anna yang merupakan putri kandungnya sendiri. Hal itulah yang membuat Leo nekat menghabisi kedua orang tua kandungnya itu. Tapi adik yang Leo lindungi sekarang malah keluar dari sekolah dan menjadi seorang kupu-kupu malam. Bahkan Anna sekarang malah membenci Leo dan tak sudi lagi bertemu dengan dirinya. Anna mengatakan ini adalah pertama dan terakhir kalinya ia menemui Leo. Karena setelah ini Anna akan pindah ke luar kota dan bekerja sebagai kupu-kupu malam. Mendengar itu, Leo memohon kepada Anna agar jangan merusak masa depannya sendiri. Karena semua yang Leo perbuat termasuk menghabisi kedua orang tua mereka semata hanya demi melindungi sang adik. Sejak kepergian sang adik, Leo semakin putus asa untuk melanjutkan hidup. Di waktu yang sama, Leo juga terus disiksa. Sampai pada akhirnya Leo pun nekat untuk bundir agar penderitaannya segera berakhir. Untung saja aksi bundir Leo berhasil digagalkan oleh Sony. Sony merupakan napi master bela diri yang sengaja dipindahkan ke penjara khusus remaja untuk mendisiplinkan mereka, terutama mendisiplinkan para napi lemah gemulai agar kembali ke habitatnya menjadi seorang laki-laki sejati.
Kemudian Sonny melatih Leo sebuah jurus pukulan andalan. Rupanya Sonny prihatin dengan nasib Leo di penjara ini, yang selalu dibully oleh para tahanan senior. Sonny sangat yakin Leo merupakan anak baik, tapi keadaanlah yang memaksa Leo membrutal menghabisi kedua orang tuanya. Junchen. Setelah itu Sonny memaksa Leo berduel dengan seorang napi terkuat. Di awal pertarungan Leo sempat kewalahan dan tumbang berkali-kali. Tapi pada akhirnya Leo berhasil mengalahkan si lawan memakai jurus pukulan yang sebelumnya diajarkan oleh Sonny. Tapi kemenangan Leo malah membuat si kepala sipir murka. Akibatnya Leo pun diberi hukuman dikurung di ruang isolasi selama 3 minggu. Dalam 3 hari pertama mulut Leo sengaja disumpal menggunakan sebuah topeng besi, sehingga membuat Leo sangat kelaparan karena kesulitan untuk makan selama 3 hari. Mengetahui itu tentu Sonny merasa sangat kasihan. Sonny berusaha menyemangati Leo agar jangan pernah putus asa. Sonny meminta Leo agar terus berlatih bela diri dalam ruangan isolasi tersebut, sembari dipandu langsung oleh Sonny dari luar ruangan. Leo yang tak mau lagi ditindas pada akhirnya bersungguh-sungguh berlatih bela diri dengan Sonny. 都会慢。 Singkat waktu 3 bulan telah berlalu. Leo sekarang sudah punya keberanian untuk melawan para napi senior yang selama ini kerap membulinya. Satu persatu dari mereka Leo hajar dengan sangat brutal. 對手必第一時間就出手。就要揾出佢最好打帶頭嗰個出嚟，如果有就。 Kebrutalan Leo di penjara itu jelas membuat si kepala sipir semakin murka. Si kepala sipir lantas memaksa Sonny untuk mematahkan kedua tangan dan kaki Leo, sampai ia lumpuh permanen dan tak dapat lagi membrutal. Jelas saja Sonny menolak mencederai murid kesayangannya. Menanggapi penolakan tersebut, si kepala sipir lantas mengancam akan menambah masa hukuman Sonny di penjara ini. Sonny yang ingin berkumpul lagi dengan keluarganya terpaksa menuruti perintah si kepala sipir. Hingga saat itu juga Sonny menantang Leo berduel 1 lawan 1. Awalnya Leo menolak melawan gurunya sendiri, tapi Sonny terus memaksa hingga mau tidak mau Leo pun terpaksa menurutinya. Tentu saja Sonny dapat dengan mudah mengalahkan Leo, murid kesayangannya itu. Tapi Sonny tetap tidak tega mencederai Leo sampai lumpuh. Karena telah berani menolak perintahnya, si kepala sipir langsung memindahkan Sonny ke penjara paling brutal yang dihuni oleh para bandit kelas atas. Jelas hal tersebut membuat Leo sangat murka. Leo tak dapat terima dipisahkan dari guru bela diri kesayangannya. Leo yang sudah muak dengan kelakuan si kepala sipir pada akhirnya membrutal, menghajar si kepala sipir sampai masuk rumah sakit. Singkat cerita, Leo bebas dari penjara. Tapi catatan kriminal Leo di masa lalu membuat Leo kesulitan mencari pekerjaan yang halal. Sehingga dengan terpaksa Leo bekerja sebagai laki-laki penghibur, melayani istri para pejabat. Padahal sebenarnya Leo bercita-cita menjadi seorang atlet bela diri. Pada suatu malam seorang pelanggan mengungkit kejahatan Leo di masa lalu, sehingga membuat Leo emosi dan lantas menghajar si pelanggan. Pada malam berikutnya, Leo kembali mengitari setiap tempat kehidupan malam untuk mencari adik perempuannya yaitu Anna. Rupanya selama 1 tahun terakhir,
Leo terus berusaha mencari adiknya itu, tapi tak kunjung membuahkan hasil. Leo sudah bertekad mengajak sang adik keluar dari dunia hitam dan memulai lembaran hidup yang baru. Di dalam pencariannya itu, Leo bertemu dengan seorang wanita penghibur yang diketahui bernama Santi. Santi terus memaksa Leo untuk memakai dirinya. Leo sudah menolak, tapi Santi terus memaksa, hingga inilah yang Leo lakukan. Akibat dari perbuatannya itu, Leo langsung ingin dikeroyok oleh para gangster. Leo mencoba melawan mereka semua, tapi karena kalah jumlah, Leo memilih melarikan diri. Karena terus diburu, Leo memutuskan bersembunyi di sebuah arena pertarungan. Tanpa Leo sadari, tempat tersebut merupakan salah satu markas kelompok gangster yang saat ini sedang memburunya. Sampai pada akhirnya Leo kembali bergelut dengan mereka di tengah pertarungan yang sedang berlangsung di atas arena utama. Tapi karena kalah jumlah, pada akhirnya Leo pun berhasil mereka kalahkan. Tak sampai di situ, mereka juga mempermalukan Leo di depan para penonton. Setelah itu mereka membuang Leo keluar dari gedung tersebut. Teman Leo di penjara dulu, yaitu Anton, kebetulan sedang menonton pertarungan itu, sehingga dengan cepat ia menolong Leo. Malam berikutnya, Leo dan Anton kembali mendatangi gedung arena pertarungan itu untuk balas dendam kepada para gangster yang telah menghajar dan mempermalukan Leo kemarin malam. Setelah berhasil melumpuhkan mereka, Leo dihampiri oleh seorang pria bernama Bram. Ternyata Bram merupakan pemilik tempat arena pertarungan ini. Anehnya, Bram sama sekali tidak marah Leo menghajar para anak buahnya. Bahkan Bram malah merekrut Leo menjadi salah satu petarung di bawah naungannya. Bram juga mengizinkan Leo berlatih di dojo bela dirinya ini. Di saat yang sama datanglah seorang bos gangster yang diketahui bernama Arman. Sama seperti Bram, Arman juga merupakan ahli bela diri. Arman dengan sombongnya memamerkan kemampuan bela dirinya dengan menghajar para anak buah Bram. Tak terima anak buahnya dihajar, Bram lantas menantang Arman berduel dengannya 1 lawan 1. Arman pun setuju menerima tantangan dari Bram, tapi dengan satu syarat. Apabila Arman menang dalam duel tersebut, maka Bram harus menyerahkan dojo bela dirinya ini diambil alih oleh Bram, termasuk tempat arena pertarungannya. Tanpa pikir panjang, Bram pun setuju dengan kesepakatan itu hingga duel pun dimulai. Tapi ternyata Arman jauh lebih tangguh dari Bram. Sesuai kesepakatan, dojo bela diri ini termasuk tempat arena pertarungannya resmi menjadi milik Arman. Kemudian Arman menyuruh Bram berduel dengan Leo 1 lawan 1. Apabila Bram menang, Arman berjanji akan menyerahkan dojo bela diri termasuk tempat arena pertarungan ini diambil alih lagi oleh Bram. Dan apabila Leo yang menang, Arman berjanji akan merekrut Leo menjadi petarungnya. Leo yang sudah lama bercita-cita menjadi seorang petarung setuju dengan kesepakatan tersebut. Bram pun setuju hingga duel pun dimulai. Ternyata Leo jauh lebih kuat dari Bram. Tapi Bram belum patah semangat dan lanjut menyerang Leo. Tapi tetap saja Leo mampu mengalahkan Bram.
Sesuai dengan kesepakatan, Arman pun merekrut Leo menjadi salah satu petarung andalannya yang akan ikut bertanding pada turnamen nasional yang akan datang. Sedangkan Bram yang kalah bertarung 2 kali dengan terpaksa merelakan dojo bela diri serta tempat arena pertarungannya diambil alih oleh Arman. Saat keluar dari gedung, Leo bertemu lagi dengan Santi. Leo lantas meminta maaf kepada Santi karena telah menamparnya kemarin malam. Pada akhirnya Santi pun mau memaafkan Leo. Ternyata Arman punya rencana busuk terhadap Leo, yang mana intinya Arman hanya memanfaatkan keahlian bela diri Leo untuk menaikkan reputasi bela diri serta tempat arena pertarungannya. Setelah dojo bela dirinya ini semakin terkenal, barulah Arman akan menghabisi Leo, karena Arman khawatir Leo akan bersekongkol dengan Bram untuk menyingkirkan dirinya dan merebut dojo bela diri serta arena pertarungannya itu. Sementara itu, Leo terus melatih kemampuan bela dirinya, sembari ditemani oleh Anton dan juga Santi yang sekarang sudah menjadi pacar Leo. Saat sedang fokus berlatih, Leo malah diserang oleh seorang pria. Ternyata yang menyerang Leo tak lain adalah gurunya sendiri, yaitu Sonny yang sudah keluar dari penjara. Tentu Leo sangat senang bertemu lagi dengan mentor yang sering menolongnya di penjara. Leo lantas memohon kepada Sonny agar kembali melatih dirinya, karena sebentar lagi Leo akan mengikuti pertarungan turnamen tarung tingkat nasional. Dengan senang hati, Sonny pun bersedia melatih Leo kembali. Singkat cerita, Leo bersiap akan naik ke atas arena untuk melakukan pertarungan profesional pertamanya. Lalu tiba-tiba tim Arman malah memutar rekaman kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Leo di masa lalu. Akhirnya Leo sadar kalau Arman memang sengaja memanfaatkan dirinya agar pertandingan ini menjadi viral. Tentu Leo menjadi sangat malu, disoraki oleh para penonton. Tapi Leo tak patah semangat, ia justru semakin bersemangat memenangkan pertarungan pertamanya untuk membungkam mulut mereka semua. Lawan pertama Leo merupakan atlet bela diri Muay Thai, hingga pertarungan sengit pun dimulai. Sorakan dari penonton sempat membuat Leo hilang fokus, sehingga membuat Leo semakin kewalahan dalam menghadapi lawannya di atas arena. Tapi dengan sekuat tenaga, Leo berusaha bangkit dan melanjutkan pertarungan. Sampai pada akhirnya Leo pun berhasil mengalahkan si lawan. Leo langsung bersorak gembira merayakan kemenangan pertamanya. Tapi sialnya kemenangan Leo malah dibatalkan oleh Arman, yaitu dengan alasan Leo telah melakukan pelanggaran karena lawan yang Leo kalahkan mengalami kebutaan permanen. Jelas Leo sangat marah dan kecewa. Kemenangannya dibatalkan sepihak seperti ini. Padahal yang dialami oleh si lawan murni karena kecelakaan saat bertarung yang tentunya sulit untuk dihindari. Seusai pertarungan, Sonny mendatangi Arman, bertanya kenapa Arman membatalkan kemenangan muridnya, yaitu Leo. Padahal muridnya itu sudah berlatih dengan sangat keras untuk mengikuti pertarungan pertamanya ini. Dengan santai Arman menjawab kalau pertarungan ini dia yang membuatnya. Jadi terserah Arman menentukan siapa yang keluar sebagai pemenangnya. Mendengar itu, Sonny pun mengancam akan membunuh Arman dengan cara yang brutal.
Apabila dalam pertandingan berikutnya Arman kembali membuat ulah membatalkan kemenangan Leo, Sonny mengatakan dirinya sudah pernah masuk penjara karena menghabisi orang, dan Sonny sama sekali tidak masalah apabila harus kembali masuk penjara karena menghabisi Arman. Tak terima diancam seperti itu, Arman pun emosi sehingga mereka berdua sempat terlibat perkelahian. Sampai pada akhirnya Sonny berhasil mengalahkan Arman. Ternyata lawan yang Leo kalahkan merupakan adik kandung murid kesayangan Arman yang diketahui bernama Lukas. Tentu Lukas sakit hati tak terima kalau adiknya dibuat buta oleh Leo. Lukas pun bertekad akan balas dendam kepada Leo dengan melakukan hal yang sama, yaitu membuat Leo mengalami kelumpuhan permanen seperti yang dialami oleh adiknya. Di keesokan harinya, Lukas mendesak gurunya yaitu Arman untuk menarungkan dirinya dengan Leo agar Lukas bisa membalaskan dendamnya, yaitu mencederai Leo di atas arena. Arman pun setuju untuk menarungkan Lukas dengan Leo. Bahkan Arman memaksa Lukas agar menghabisi Leo di atas arena. Hal ini Arman lakukan untuk membalas sakit hatinya malam itu karena dikalahkan oleh Sonny yaitu pelatih Leo. Lukas yang terbakar api dendam setuju dengan kesepakatan dari Arman, yaitu menghabisi Leo di atas arena. Sementara itu Leo kembali mendatangi Sonny untuk minta dilatih karena Leo sadar lawan yang akan ia hadapi yaitu Lukas bukanlah seorang petarung sembarangan. Lukas, si murid kesayangan Arman, merupakan petarung yang menjadi juara selama 3 tahun berturut-turut. Di waktu yang sama pacar Leo yaitu Santi telah berhasil menemukan adik Leo yaitu Anna. Rupanya selama 3 tahun ini Anna berada di pusat rehabilitasi akibat kecanduan barang haram. Ditambah dengan trauma berat yang ia alami, Anna perlahan menjadi lupa ingatan. Tentu kenyataan itu membuat hati Leo semakin hancur. Adik yang sangat ia sayangi sudah tak bisa lagi mengingat dirinya. Sebelum pergi, Leo sempat menghajar 2 orang petugas yang selama ini bersikap kasar kepada adiknya di pusat rehabilitasi tersebut. Singkat cerita, pertarungan yang ditunggu-tunggu sebentar lagi akan segera dimulai. Leo dan Lukas naik ke atas arena dengan memendam amarah masing-masing. Lukas marah disebabkan api dendam kepada Leo yang telah mencederai adiknya. Sedangkan Leo marah kepada Tuhan atas penderitaan yang ia dan adiknya lalui. Tapi karena terlalu bersemangat, Leo berhasil dikalahkan oleh Lukas pada ronde pertama. Ternyata Santi dan Anna menonton pertarungan itu dari televisi. Melihat Leo yang tumbang, pada akhirnya Anna bisa ingat kembali semuanya, termasuk kejadian di masa lalu di saat Anna membunuh kedua orang tuanya. Ternyata Anna lah yang telah menghabisi kedua orang tua kandungnya itu. Tapi demi melindungi sang adik, Leo rela dipenjara dengan mengaku kepada polisi kalau dirinya lah yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Selama ini Leo rela menderita agar adiknya tidak dipenjara. Pada ronde kedua ini Leo tetap tak mampu mengimbangi Lukas. Awalnya wasit mengira kalau Leo sudah tak mampu untuk bangkit kembali, sehingga si wasit bersiap akan mengumumkan kalau Lukas adalah pemenangnya. Tapi tanpa disangka Leo yang tadi sudah tumbang pada akhirnya bangkit kembali dan siap untuk melanjutkan pertarungan. Kemudian film pun selesai.